Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, materi kita selanjutnya yaitu hukum Kirchhoff 2. Hukum Kirchhoff 2 ini atau disebut juga dengan hukum loop, dia didasarkan kepada kekekalan energi. Yang mana bunyi untuk hukum Kirchhoff 2 ini adalah jumlah aljabar gaya gerak listrik atau E dalam sebuah rangkaian tertutup atau dalam hal ini dinamakan dengan loop sama dengan jumlah aljabar hasil kali arus dan tahanan. Nah, ini rumusnya secara umum untuk hukum Kirchhoff 2 itu sigma E sama dengan sigma R kali dengan I. Nah, sebagai referensi untuk Anda, tegangan itu dia diberi tanda positif jika bergerak dari kutub positif ke kutub negatif dan diberi tanda negatif jika bergerak dari arah sebaliknya. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa rangkaian loop ini, yang pertama adalah kita tentukan terlebih dahulu arah loopnya. Nah, untuk penentuan arah loop ini terserah kita. Dia bebas. Boleh searah dengan jarum jam ataupun berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, saran saya sebaiknya untuk penentuan arah loop ini kita sesuaikan dengan sumber tegangannya. Sebagaimana yang telah direferensikan tadi, tegangan itu dia bergerak dari positif ke negatif. Jadi kita bikin arah loopnya searah dengan baterai itu. Nah, jika dalam satu loop itu terdiri dari dua buah sumber tegangan, maka pilihlah sumber tegangan yang terbesar untuk penentuan arah loopnya. Atau tanpa Anda abaikan aturan itu, yang terserah Anda nanti hasilnya juga akan sama. Jadi penentuannya bebas. Nah, jika arah arus pada baterai dia bermula dari kutub positif menuju ke kutub negatif, maka nilai tegangannya dia searah dengan baterai dan nilainya positif. Begitupun untuk arah sebaliknya. Nah, langkah yang kedua yaitu kita tentukan arah arusnya. Artinya kita menentukan arah arus pada titik percabangan. Jika arah arus pada titik percabangan sama dengan arah loop yang kita bikin tadi, maka arah arusnya dia bertanda positif. Dan jika arah loopnya berlawanan dengan arah loop, maka arusnya bertanda negatif. Kemudian untuk yang ketiga, nilai resistor itu dia akan selalu bertanda positif. Jadi untuk resistor dia tidak pernah tandanya negatif, selalu positif. Nah, kalau kita mau menghitung tegangan di antara dua titik, misalnya antara titik A dan B, maka rumusnya adalah VAB sama dengan sigma R kali I dikurang sigma E. Jadi kurang ini merupakan rumus. Ini rumus sudah ketentuannya. Sekarang contohnya misalnya diberikan bentuk rangkaian dia berbentuk satu loop. Ini dia rangkaian tertutup, tidak ada yang terbuka. Jadi itu maksudnya loop, rangkaiannya tertutup. Langkah pertamanya adalah seperti yang kita bilang tadi, yaitu tentukan arah loopnya. Penentuan arah loop ini bebas. Boleh searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, sebaiknya kita ikutin arah baterainya. Tadi saya bilang arah baterai itu arusnya mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nah, perhatikan ini. Ini positif dan ini negatif. Berarti ke sini dia jalannya. Dia menuju ke negatif baterai E1. Begitupun untuk yang E2, ini positif dan ini negatifnya. Berarti ke sini jalan arusnya. Dia menuju ke negatif E2. Nah, seandainya pada satu loop itu ada dua buah sumber tegangan. Bagaimana cara kita menentukan arah loopnya? Kita tentukan dari arah sumber yang terbesar. Kebetulan di sini kedua sumbernya arahnya sama. Ini yang terbesarnya adalah yang E1. Berarti arah arus pada baterainya mengalirnya dari sini. Jadi dia searah dengan arah jarum jam. Berarti kita bikin arah loopnya searah dengan arah jarum jam. Nah, langkah selanjutnya adalah penentuan arah arus. Nah, untuk penentuan arah arus ini sebaiknya kita ikutin arah loopnya saja supaya lebih memudahkan kita. Arah arusnya untuk loop ini dia ke sini arahnya, maka arah arusnya kita ikutin juga. Berarti ke sini arah arusnya. Nah, karena dia rangkaiannya satu loop, maka nilai I-nya sama semua. I yang mengalir ke R1 masih I yang ini. Keluar mengalir ke R2 juga I yang ini. Terus ke sini. Jadi untuk satu loop nilai arusnya sama. Karena I yang mengalir pada tiap komponen itu asalnya dari I yang ini juga. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah arus yang mengalir pada rangkaian di samping. Nah, tadi rumusnya adalah sigma E
sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Nah, pada loop ini ada dua buah E, yaitu E1 dan E2. Nah, kita bikin dahulu E1 dan E2. Sekarang kita tentukan apakah arus pada baterai ini dia positif atau negatif. Tadi referensinya arus pada baterai itu dia mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Nanti kita bandingkan dengan arah loop yang kita bikin. Berarti arah arus pada baterai ke sini jalannya. Nah, berarti dia searah dengan arah loop. Berarti tandanya ini positif. Nah, untuk E2 ini positifnya, berarti ke sini dia jalannya. Nah, berarti dia searah juga dengan arah loop, maka tandanya ini juga positif. Nah, ini sama dengan. Nah, kalau dia satu loop, berarti semua R-nya dia terhubung seri. Semua R-nya terhubung seri. Jadi, ini sigma RI di R1 ditambah R2 ditambah R3. Pengalinya adalah I yang ini, berarti ini yang ditanya. Nah, kita masukin angkanya 18 tambah 6 sama dengan R1-nya 2, R2-nya 6, R3-nya 4. Pengalinya adalah I. 18 tambah 6, 24. Sama dengan 2 tambah 6, 8 tambah 4, 12 dikali I. Jadi I sama dengan 24 dibagi 12 sama dengan 2 ampere. Jadi besar I untuk gambar yang pertama sebesar 2 ampere. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bentuk rangkaian yang terdiri dari 2 loop. Ini bentuknya. Rangkaiannya terdiri dari 2 buah loop. Yang ditanya adalah hitunglah arus pada masing-masing cabang. Yang ini cabangnya. Tadi berarti ada I1, ada I2, dan ada I3. Dan tegangan pada titik AB. Ini A dan ini B. Nah, langkah pertama adalah kita tentukan arah loop. Kita anggap ini loop pertama. Kita pedomani baterainya. Berarti ini positif dan ini negatif. Dia bergerak dari positif menuju ke negatif. Berarti ini searah jarum jam. Jadi kita bikin arah loopnya. Kita bikin aja dia searah jarum jam. Nah, ini namanya loop 1. Nah, untuk loop 2. Ini positif dan ini negatif. Berarti ke sini jalannya. Nggak mungkin ke sini jalannya. Nggak ada. Berarti ke sini jalannya. Berarti ini berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ini loop 2. Nah, itu langkah pertama. Kemudian untuk langkah keduanya adalah penentuan arah arus pada tiap cabang. Berarti yang ini cabangnya. Pertama kita tentukan arah I1. Nah, untuk memudahkan kita bikin aja arah I1-nya searah dengan arah loop. Kita mulai dari loop 1 dulu pengerjaannya. Berarti dia ke sini jalannya. Ini nilai untuk I1. Kemudian ke bawah, ini nilai untuk I3. Nah, kemudian 1 dan 3 udah, tinggal 2 dan 4. Nah, kita bikin yang ini. Ini dia ke sini arah jalan loopnya. Nah, berarti ke sini kita bikin arah I2-nya. Dan ini I4-nya. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita mau menghitung lagi. Dia rumusnya, yang pertama itu adalah kita hitung dulu rumus untuk loop 1. Loop 1, rumus umumnya adalah sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Nah, pada loop 1 hanya ada satu buah E, yaitu E1. E1 ini apakah dia searah atau berlawanan dengan arah loop? Nah, E1 itu baterainya mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Positifnya ini, berarti ke sini jalannya. Berarti dia searah dengan arah loop, jadi tandanya positif. E1 tandanya positif. Nah, pada loop 1 ini ada dua buah R, yaitu R1 dan R3. Berarti ini R1, pasti ada pasangannya, ada I. Kalau ada R, pasti ada I. Kalau ada I, belum tentu ada R.
Kalau ada R pasti dia ada I. Jadi pasangannya R1 dengan I1. Kemudian di sini juga ada R3. Berarti R3 I3. Nah, untuk R tadi aturannya dia selalu bernilai positif. Untuk I, jika dia searah dengan arah loop, maka tandanya positif. Jika dia berlawanan dengan arah loop, maka tandanya dia negatif. Sekarang perhatikan yang I1, ini dia. Ini ke kanan arahnya, arah loop ke sini arahnya. Berarti dia searah dengan arah loop. Jadi I1 tandanya positif. Kemudian untuk I3, ini ke bawah arahnya, untuk loop juga ke sini arahnya. Berarti tandanya ini juga positif. Nah, kita masukin angkanya. E1 nilainya 2 sama dengan 3 I1 tambah 4 I3. Nah, kita anggap ini namanya persamaan 1. Nah, selanjutnya kita bikin untuk persamaan pada loop 2. Loop 2. Rumus umumnya sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Nah, pada loop 2, perhatikan ini, ada R2, R3, dan R4. Nah, untuk I4 dan ini tadi namanya I2. Perhatikan jalan arusnya. Dari sini mengalir I4. Masih I4 juga. Ke sini belum ada percabangan. Di sini dia berkelok, masih tidak ada percabangan. Maka I2 ini sama dengan I4. Jadi kita hitung aja ini sebagai I2 semuanya. Karena I-nya sama antara R2 dan R4, maka R2 R4 itu artinya dia seri. Jadi R2 dan R4 itu dia positif. Berarti dia seri, jadi dia dijumlahkan. Nah, untuk E-nya dulu di sini ada E2. E2 dengan arah loop, ini positif dan ini negatifnya. Ke sini jalan arah arus baterainya. Berarti dia searah dengan arah loop, jadi tandanya positif E2-nya. Nah, tadi pada pada loop 2 ada R2, R4, dan R3. R2 dan R4 ini dia seri. Jadi, R2 ditambah R4, dia seri. I-nya, I2 dan I4 itu sama. Kita anggap saja semuanya nilainya I2. Nah, pada loop 2 juga ada R3. R3 dan pasangannya adalah I3. Selanjutnya I-nya dulu lagi. I2 dengan arah loop, dia searah. Jadi tandanya positif. Kemudian I3 dengan arah loop, dia juga searah. Maka tandanya ini positif. Kita masukin angkanya. E2-nya 4 sama dengan 1 ditambah 1. Ini kepunyaan I2 ditambah 4 I3. 4 sama dengan 2 I2 ditambah 4 I3. Ini persamaan kedua. Nah, selanjutnya kita buat rumus untuk hukum Kirchhoff arusnya atau Kirchhoff 1. Nanti ini HKA-nya. Seperti materi kita sebelumnya, untuk hukum Kirchhoff 1 itu jumlah arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang meninggalkan titik cabang. Perhatikan ini. Ini dia titik cabangnya. Berarti I1 masuk, I2 masuk, dan yang keluar adalah I3. Jadi jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. I1 dan I2 masuk, berarti ini dijumlahkan sama dengan I3. Jadi I3 sama dengan I1 ditambah dengan I2. 1 ditambah dengan I2. Sekarang kita mau mengeliminasi persamaan loop 1 dan loop 2 ini. Bagaimana caranya? Kita pasangkan persamaan loop ini dengan HKA. Dalam hal ini coba perhatikan. Untuk loop 1 itu keterangannya ada I1 dan I3. Kemudian untuk loop 2 keterangannya ada I2 dan ada I3. Berarti yang sama baru I3. Yang ininya masih berbeda. Kalau kita mau mengeliminasi, kedua persamaannya harus bernilai sama. Ini yang sama baru I3. Ini berbeda. Bagaimana caranya? Berarti ini harus kita keluarkan salah satu. Apakah I1 atau I2.
Kita coba untuk yang I2. I2 sama dengan I3 dikurang kita coba ini I1 ya. I1 sama dengan I3 dikurang I2. Jadi ini kita kasih namanya untuk persamaan ketiga. Nah, berarti kita hilangkan yang I1, berarti yang loop 1. Kita ambil persamaan loop 1. Persamaan 1 dan 3. Kita ambil 3 I1, ini dia, tambah 4 I3 sama dengan 2. Ini persamaan 1. Kemudian ini persamaan 3-nya, berarti kita ganti I1 itu dengan I3 dikurang dengan I2. Jadi 3 I3 dikurang I2 sama dengan 2. Ini tambah 4 I3 sama dengan 2. Kemudian kita kalikan ini ke dalam. 3 I3 kurang 3 I2 tambah 4 I3 sama dengan 2. Kita jumlahkan yang sejenis, berarti yang I3. Ini kita taruh di depan dahulu. Min 3 I2 ditambah 3 tambah 4, 7 I3 sama dengan 2. Nah, ini kita kasih namanya sebagai persamaan keempat. Nah, persamaan 4 ini terdiri dari I2 dan I3. Nah, untuk persamaan kedua terdiri dari I2 dan I3. Berarti ini sudah sejenis keduanya. Jadi ini bisa kita eliminasi. Kita ambil persamaan 2 dan 4. Ini kita eliminasi. Kita ambil ini. 2 I2 ditambah 4 I3 sama dengan 4. Ini persamaan kedua. Kemudian persamaan keempat yang ini. Min 3 I2 ditambah 7 I3 sama dengan 2. Kemudian kita lakukan eliminasi. Yang mana yang mau kita hilangkan? Apakah I2 atau I3? Terserah kita. Sekarang kita coba hilangkan yang I2. Berarti ini harus sama atas dan bawahnya. Berarti yang di atas ini kita kali 3. Yang bawah kita kali 2. Kemudian kalikan 3 kali 2 I2 berarti 6 I2. 3 kali 4 berarti ini tandanya positif, jadi 12 I3 sama dengan 3 kali 4 12. Kemudian 2 kali min 3 min 6 I2, ini tambah 2 kali 7 14 I3 sama dengan 2 kali 2 4. Terus nah, bagaimana supaya ini habis? Ini 6 dan ini min 6, berarti ini ditambah. Jadi ini habis, ini habis. Kemudian 12 tambah 14 sama dengan 26 I3. 12 tambah 4 16 I3. 16 per 26 sama dengan 0,62 ampere. Nah, berarti I3-nya udah dapat sebesar 0,62. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal memasukkan nilai I3 ini ke dalam persamaan 2 atau ke dalam persamaan 1. Sekarang kita ambil misalnya persamaan 1. Kita ambil persamaan 1. Persamaan 1. Kita ambil dulu 3I1 tambah 4 I3 sama dengan 2. Sekarang kita ganti I3 tadi nilainya sebesar 0,62 ampere. Nah, kita masukin 3I1 tambah 4 kali 0,62 sama dengan
2. 3I1 tambah 4 kali 0,62 sama dengan 2,48 sama dengan 2. Kita pindah ruaskan. 3I1 sama dengan 2 dikurang 2,48. 3I1 sama dengan min 0,48. Jadi I1 min 0,48 dibagi 3 sama dengan min 0,16 ampere. Nah, jadi udah dapat I1 sebesar min 0,16 dan I3 sebesar 0,62 ampere. Selanjutnya kita hitung lagi yang I2. Kita hitung yang I2. Misalnya, jadi kita ambil yang persamaan yang ada 2 di sini, ini persamaan 4. Kita coba ambil persamaan 4. Persamaan 4. Ini dia persamaan 4. Min 3I2 tambah 7I3 sama dengan 2. Kita ganti yang I3-nya tadi 0,62. Min 3I2 tambah 7 kali 0,62 sama dengan 2. Min 3I2 tambah 4,34 sama dengan 2. Kita pindah ruaskan. Min 3I2 sama dengan 2 dikurang 4,34. Min 3I2 sama dengan min 2,34. Kemudian kita bagi. I2 sama dengan min 2,34 dibagi min 3 sama dengan 0,78 ampere. Sekarang kita cek apakah sama dia. Yang ini HKA tadi 3 sama dengan I1 tambah I2. Apakah I1 tambah I2 ini sama dengan I3? Kita cek lagi. Jadi kita ambil persamaannya. I3 sama dengan I1 ditambah I2. Tadi I3 nilainya 0,62. 0,62 sama dengan I1 tadi nilainya min 0,16. Min 0,16 kemudian tambah I2 nilainya tadi 0,78. 0,78. Ini 0,62. Nah, ini kita jumlahkan. Min 0,16 ditambah 0,78 sama dengan 0,62. Jadi sama dia hasilnya. Berarti hasil perhitungan kita benar untuk ketiga buah I-nya. Tadi nilai I2 itu sama dengan I4. Jadi I2 sama dengan I4. Dan selanjutnya kita akan menghitung tegangan pada titik AB. Berarti ini A, B. Berarti ini dia jalurnya. Berarti dia melewati S1 dan melewati R1. Nah, rumus untuk menghitung VAB tadi rumusnya VAB sama dengan sigma RI dikurang sigma E. Nah, dari A sampai B ini dia melewati R1 dan I1. Nah, I1 dengan arah loop yang ini dia searah, berarti tandanya positif. Ini rumusnya kurang. Sigma E dari A sampai B ini dia melewati E1, berarti ini E1. E1 ini dengan arah loop dia searah. Ini dia positif ke negatif baterai. Jadi ini dia searah dengan arah loop, berarti tandanya ini positif. Sekarang kita masukin angkanya. R1 nilainya 3. I1 tadi nilainya min 0,16. Min 0,16 dikurang E1 2 volt sama dengan ini kalikan ke dalam berarti 0,48 kurang 2. Di besar tegangan pada titik AB sebesar
min 2,48 volt. Nah, ini kalau kita melalui jalan yang ini. Kalau mau AB-nya ke sini, jalannya juga bisa. Berarti A, B ke sini, dia hanya melalui R3 tanpa ada E. Jadi rumusnya VAB, rumusnya tetap sama. Sigma RI dikurang sigma E. Cuman dia tanpa E. Jadi hanya R3 dan hanya R3 aja. Jadi ini R3 dan I3 tanpa E, berarti ini kurang 0. Berarti I3 dengan arah loop dia searah. Berarti tandanya ini positif. Kita masukin angkanya. R3 nilainya 4. I3 tadi nilainya dia sebesar 0,62. Berarti ini kali 0,62. Jika ini kita kalikan ke dalam, maka hasilnya adalah 2,48 volt. Jadi hasilnya sama dengan ini. Yang membedakan hanya tandanya saja. Di sini negatif, di sini positif. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh loop 2 bentuk rangkaian yang lain. Yang ini dia bentuknya, pertanyaannya hitunglah arus pada masing-masing cabang di I1, I2, dan I3, dan juga tegangan antara titik A dan B. Nah, langkah pertama tadi kita tentukan terlebih dahulu arah loopnya. Kita anggap ini loop 1. Pada loop 1 ini ada E1 dan E2. Kalau ada dua buah E, kita pedomannya untuk yang E yang terbesar, berarti yang E1 kita pakai. Untuk E1 arah arusnya mengalir dari positif ke negatif, berarti ke sini jalannya dia dari positif menuju ke negatif dirinya sendiri, berarti dia searah dengan arah jarum jam. Maka arah loopnya kita bikin ini searah jarum jam. Seperti ini loop 1. Atau kalau Anda mau bikin berlawanan juga boleh, terserah Anda. Ini adalah panduan yang paling bagusnya yang bisa saya ajarkan. Kemudian untuk loop 2, ini positif, ini negatifnya, berarti ke sini jalannya. Ini untuk loop 2, nah mungkin ke sini jalannya, karena ke sini untuk loop 1. Jadi yang ini loop 2-nya berarti dia dari positif menuju ke negatif dirinya. Ini juga searah dengan jarum jam, berarti ke sini arahnya. Ini kita kasih namanya ini loop 2. Nah, langkah selanjutnya adalah pemberian arah arus pada tiap percabangan. Jadi kita sesuaikan aja dengan arah loopnya. Untuk I1 ke sini arah loopnya, maka ke sini kita bikin I1. Nah, untuk I3-nya ke sini arah loopnya, maka ke bawah arah I3-nya. Jadi untuk I3, ini I4-nya. Nah, mungkin dia saling tumpang tindih. Kalau ke sini jalan I-nya, maka ke sini juga arah I-nya semua. Nah, seperti kita bilang tadi, ini I4 mulai jalannya dari sini tadi. Dari titik ini jalan I4 sampai ke sini masih belum ada percabangan, maka I1 ini sama dengan I4. Artinya R4 dengan R1 dia terhubung seri. Jadi ini nanti kita jumlahkan R-nya. Nah, I1, I3 udah tinggal yang I2. Ini arah loopnya ke sini, maka I2-nya juga ke sini kita bikin. Berarti ini I2. Nah, ini I2 jalannya ke sini, dia mengikuti arah loop. Nah, sekarang kita bikin persamaan untuk loop 1 dahulu. Loop 1. Ini loop 1. Rumus umumnya yaitu sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Pada loop 1 ada dua buah E, yaitu E1 dan E2. Berarti ini E1 dan ini E2. Nah, E1 dengan arah loop, apakah dia searah atau berlawanan? Perhatikan arah arus pada baterai. Baterai ini dia mengalir dari positif menuju ke negatif. Berarti ke sini arah jalan arus pada baterai. Nah, berarti dia searah dengan arah loop. Maka ini tandanya positif. Nah, untuk E2 ini positifnya dan ini negatifnya. Berarti dia mengalir dari positif menuju ke negatif dirinya. Berarti dia berlawanan dengan arah loop. Maka ini tandanya negatif. Nah, sama dengan tadi R1 dengan R4 dia terhubung seri karena nilai arusnya juga sama. Jadi R1 ditambah R4, ini kita anggap aja ini I1 I4 ini dia sebagai gantinya I1 misalnya, karena kita menghitung I1, I2 dan I3. Jadi I1 dan I4 ini sama dengan
I1. Nah, I1 dengan arah loop dia searah, maka tandanya positif. Kemudian pada loop 2 juga ada R3, berarti ini R3, I3. I3 dengan arah loop dia searah, maka ini tandanya positif. Sekarang masukin angkanya, 12 dikurang 4 sama dengan 2 ditambah 1 I1 tambah 2 I3. 12 kurang 4, 8 sama dengan 3 I1 tambah 2 I3. Nah, ini persamaan 1. Selanjutnya kita bikin persamaan untuk loop 2. Nah, loop 2 sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. E nya pada loop 2 ini hanya ada E2 aja, E2. Nah, E2 dengan arah loop dia searah, karena positifnya ke sini, arah arusnya pada baterai mengalir menuju ke negatif, jadi dia searah dengan arah loop, jadi tanda E2 nya sama dengan positif. Pada loop 2 ada R2 dan R3, jadi pasangannya R2 I2 dan R3 I3. I2 ini dengan arah loop dia searah, itu tandanya positif. I3 dengan arah loop 2 dia berlawanan arah. I3 ke bawah, arah loopnya dia menuju ke atas, jadi ini dia negatif. Masukin angkanya, 4 sama dengan 6 I2 dikurang 2 I3. Nah, ini kita anggap persamaan 2 namanya. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung arus cabang atau HKA. HKA. Ini dia cabangnya, yaitu jumlah arus yang masuk pada titik cabang sama dengan jumlah arus yang keluar atau meninggalkan titik cabang. I1 dia masuk, I2 dia meninggalkan atau keluar, I3 dia juga meninggalkan. Jadi I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. I1 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Nah, ini persamaan ketiga. Nah, pada persamaan loop 1 ada I1 dan I3. Pada loop 2 ada persamaan I2 dan I3. 3 dan I3 yang ini udah sama. Ini I1 dan ini I2, berarti ini berbeda. Jadi ini harus kita keluarkan terlebih dahulu agar dia sama dengan salah satu persamaan. Kalau ini I1 berarti yang ini yang kita ambil, kita keluarkan I1-nya. Jadi ini persamaan 1 dan 3. Persamaan 1 dan 3. Kita ambil persamaannya, 3 I1 ditambah 2 I3 sama dengan 8. Ganti I1-nya, 3 I2 ditambah I3 tambah 2 I3 sama dengan 8. Kalikan ke dalam, 3 I2 tambah 3 I3 tambah 2 I3 sama dengan 8. Jumlahkan yang sejenis. 3 I2 tambah 3 tambah 2, 5 I3 sama dengan 8. Nah, ini persamaan keempat. Nah, persamaan 4 dan 2 ini dia sudah sama, yaitu I2, di sini juga I2, ini I3 dan ini juga I3. Maka ini bisa kita eliminasi, persamaan 2 dan 4. Persamaan 2 dan 4. Kita ambil persamaannya. Untuk yang 2, 6 I2 dikurang 2 I3 sama dengan 4. Ini persamaan 4. 3 I2 ditambah 5 I3 sama dengan 8. Nah, kita eliminasi salah satu I, yang mana mau kita hilangkan. Misalnya yang I2, berarti yang di atas kali 1, yang di bawah ini kita kalikan 2. Kalikan lagi ke dalam, 6 I2 dikurang 2 I3 sama dengan 4, karena semuanya dikali 1. 2 kali 3, 6 I2 tambah 2 kali 5,
10 I3 sama dengan 2 kali 8, 16. Nah, tandanya agar I2 ini habis adalah kurang. Jadi ini habis. Nah, min 2 dikurang 10 sama dengan min 12 I3, 4 kurang 16 min 12. Jadi I3 min 12 dibagi min 12 sama dengan 1 ampere. Nah, kalau udah dapat I3-nya, kita tinggal memasukkan nilai I3 ke salah satu persamaan 1 atau persamaan 2. Sekarang kita coba ambil persamaan 1. Persamaan 1. Kita ambil persamaannya 3I1 ditambah 2I3 sama dengan 8. 3I1 tambah 2I3 nya tadi nilainya 1 sama dengan 8. 3I1 ditambah 2 sama dengan 8. Kita pindah ruaskan. 3I1 sama dengan 8 kurang 2. 3I1 sama dengan 6. I1 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2 ampere. Nah, jadi I3 dan I1 udah dapat. Tinggal tinggal mencari I2. Kita ambil yang persamaan 2. Persamaan 2. Kita ambil 6I2 kurang 2I3 sama dengan 4. 6I2 kurang 2, I3 nya 1 sama dengan 4. 6I2 kurang 2 sama dengan 4. 6I2 sama dengan 4. Ini pindah ruas menjadi tambah 2. 6I2 sama dengan 6. I2 sama dengan 6 bagi 6 sama dengan 1 ampere. Nah, sekarang kita coba cek. Tadi dari HKA-nya yaitu I1 sama dengan I2 tambah I3. I1 sama dengan I2 ditambah I3. I1 tadi nilainya 2. I2 nilainya 1 tambah I3 nilainya juga 1. Jadi 1 tambah 1 2. Jadi sama dengan 2 sama dengan 2. Jadi hasilnya benar. Nah, selanjutnya kita hitung lagi tegangan VAB. Kita hitung tegangan VAB yang ini ya. Rumusnya VAB sama dengan sigma RI dikurang sigma E. Nah, AB yang ini, A, B, ke sini jalannya boleh, ke sini jalannya juga boleh, ke sini jalannya juga boleh. Sekarang kita ambil yang tengah aja. Jadi dari A sampai B ini dia melewati R3 dan E2. Pertama R3. R3, I3. Nah, panduan kita terserah kita apakah mau membandingkannya dengan loop 1 atau dengan loop 2. Sekarang kita coba membandingkannya dengan loop 1 aja. Berarti I3 dengan loop 1 dia searah. Berarti tandanya I3 ini positif. Kalau kita mau membandingkan dengan loop 2, berarti semuanya harus dengan loop 2. Berarti I3 dengan loop 2 dia tandanya negatif. Sekarang kita pakai yang loop 1 aja pembandingannya. Berarti I3 dengan loop 1 searah berarti tandanya positif. Ini rumusnya kurang. Nanti ada E2. Di sini ada E2. Nah, tadi kita membandingkannya dengan loop 1, maka E2 juga. E2 dengan loop 1 dia berlawanan arah karena E2 ke atas arah arusnya. Ya, dari positif menuju ke negatif. Jadi arah arusnya E2 ini dia negatif dengan loop 1. Jadi ini tandanya negatif. Nah, negatif dengan negatif nanti dia menjadi positif. Jadi R3 I3 tambah E2. Nah, R3-nya 2, I3-nya tadi nilainya 1, tambah E2 nilainya 4, 2 kali 1, 2 ditambah 4 sama dengan 6 volt. Jadi ini besar tegangan VAB-nya. Kalau kita menggunakan yang arah loop 2, nanti kemungkinan hasilnya dia menjadi
min 6 volt. Nah, hasilnya juga akan sama, yang membedakan hanya tanda di depannya aja. Selanjutnya, ini seperti biasa, silakan Anda kerjakan contoh ini. Nah, dari gambar ini, hitunglah arus pada masing-masing cabang. Berarti I1 sampai I6 dan tegangan antara titik AB. Nah, untuk yang ini dia cabang juga namanya. Walaupun di sini tidak ada R, tapi dia ada I. Cuman dalam persamaannya adalah E sama dengan sigma E sama dengan sigma RI. Jadi kalau ada R, baru ada pasangannya I. Kalau hanya ada I, tidak ada R, maka ini tidak masuk dalam persamaan. Cuman di sini nanti tetap Anda hitung berapa besar I-nya. Nanti Anda kirim tugasnya ke email saya seperti biasa, muhammadhusin55@yahoo.co.id, hanya untuk 5 orang pengirim pertama yang benar. Nah, kita lanjutkan ke contoh rangkaian 3 loop. Ada 1, 2, dan 3 kotak. Berarti ini artinya dia 3 loop atau 3 bentuk rangkaian tertutup. Nah, pertanyaannya, hitunglah arus pada masing-masing cabang, yaitu I1 sampai dengan I7, dan tegangan antara titik A dan B. Pertama, kita tentukan terlebih dahulu arah loop. Kita anggap ini loop 1. Pada loop 1 ini ada satu sumber tegangan, yaitu E1. Nah, arah arus pada baterainya dari positif menuju ke negatif. Berarti seperti ini jalannya. Maka kita bikin arah loopnya sesuai dengan arah arus pada baterai. Berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Ini loop 1. Kemudian ini loop 2. Loop 2 ini hanya ada satu baterai, yaitu E3. Jadi arah arus pada baterai mengalirnya dari sini, ya, menuju ke negatif, dan ini juga berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti ke sini juga arahnya. Nah, ini kita kasih nama loop 2. Nah, untuk loop 3 ini hanya ada satu buah baterai juga atau sumber tegangan, yaitu E2. Jadi ke sini jalannya, arah arus pada baterai. Jadi ini dia searah dengan jarum jam, maka kita bikin juga arah loopnya searah dengan arah jarum jam. Ini kita kasih nama loop 3. Nah, langkah selanjutnya adalah penentuan arus pada tiap cabang. Ini dia cabangnya. Nah, ini arah loopnya. Berarti ke sini arah I-nya semua berlawanan dengan arah jarum jam. Arah I-nya semua. Berarti ini namanya, ini I5. Terus ke sini I1. Terus ini ke sini namanya I6. Ke sini I1, ke sini masih I1 juga. Nah, berarti ini juga I1. Nah, selanjutnya yang loop 2. I6-nya udah, berarti ke sini arah loopnya, berarti ke sini jalan I3, berarti ke atas ini. Ini I3, ini dia cabangnya. I3 terus ke sini lagi, berarti ini I4. Ini I4. I6-nya udah. Ini lagi. Ini I5-nya udah, I4-nya udah. Berarti yang ini lagi. Ini walaupun tidak ada R di sini, tetapi ada arus yang mengalir. Berarti ini kita kasih namanya misalnya ini I2 namanya. Dah. Langkah selanjutnya adalah kita bikin persamaan pada tiap-tiap loop. Kita mulai dari persamaan loop 1. Untuk loop 1 dahulu ya. Loop 1, rumus umumnya sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Pada loop 1 hanya ada E1 saja. Nih, E1. E1 dengan arah loop tadi dia searah. Ini positifnya ke sini jalannya, menuju ke negatif. Jadi dia searah dengan arah loop 1. Jadi tandanya E1 itu positif. Nah, I1 dengan R1 dengan R4 dia terhubung seri karena memiliki arus yang sama.
Jadi I1 ini tidak ada percabangan pada R7. Jadi R1 dengan R7 dia terhubung seri. Kita jumlahkan dia. R1 ditambah R7 ini kepunyaan I1. I1 dengan arah loop dia searah, maka ini tandanya positif. Kemudian ada R5 pada loop 1 yaitu R5 I5. I5 dengan arah loop ini dia juga searah. I5 ke atas, ini arah loopnya dia juga menuju ke atas, maka tandanya positif. Pada loop 1 juga ada R6. Jadi pasangannya R6 I6. I6 dengan arah loop ini dia juga searah, maka tandanya ini positif. Sekarang kita masukin angkanya. E1-nya sama dengan 8. R1 tambah R7 di 10 tambah 4. Ini kepunyaan I1 tambah R5 nilainya 8. I5 tambah 3 I6. 8 sama dengan 14 I1 tambah 8 I5 tambah 3 I6. Nah, ini namanya persamaan 1. Nah, kita lanjutkan ke persamaan untuk loop 2. Loop 2, rumus umumnya sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Pada loop 2 hanya ada E3. E3. Nah, E3 ini dengan arah loop dia searah. Ini positifnya ke sini jalannya. Berarti dia searah dengan loop 2, jadi tandanya positif. Pada loop 2 ini ada 3 buah R, yaitu R3, R4, dan R6. Jadi R3, I3, R4, I4, R6, I6. Nah, I3 dengan arah loop dia searah, berarti tandanya positif. I4 dengan arah loop 2 dia juga searah, maka tandanya ini juga positif. I6 dengan loop 2 dia berlawanan arah. Ini dia berlawanan arah dengan loop 2, jadi tandanya ini negatif. Dah, masukkan angkanya. 6 sama dengan 2 I3 tambah 24 I4 kurang 3 I6. Nah, ini persamaan 2. Nah, selanjutnya kita bikin persamaan untuk loop 3. Rumus umumnya sigma E sama dengan sigma R dikali dengan I. Nah, pada loop 3 ada E2. E2 dengan arah loop ini dia searah karena arus yang mengalir pada baterai ini ke sini arah jalannya. Dia dari positif menuju ke negatif, jadi tandanya positif. Pada loop 3 ini ada R4 dan R5. Di sini ada I2 tapi tidak ada R. Berarti ini tidak dimasukkan dalam persamaan. Dia masuk dalam persamaan jika dia R dan I. Jadi di sini hanya R4 dan R5. Di sini tidak ada R2 walaupun di sini diketahui ada I2. Jadi hanya R4 dan R5 saja. R4 I4, R5 I5. Nah, perhatikan I4. I4 dengan arah loop 3 itu dia searah. Itu tandanya ini positif. Kemudian I5 dengan arah loop 3 dia juga searah, maka ini tandanya juga positif. Nah, masukin angkanya. E2-nya 24 sama dengan 24 I4 tambah 8 I5. Nah, ini sama dengan persamaan ketiga. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung persamaan hukum Kirchhoff arus pada tiap cabangnya. Nah, untuk loop 3 ini dibutuhkan keahlian dalam memasang-masangkan
persamaan loopnya dengan HKA-nya, agar dia bisa nanti ketemu persamaannya yang bisa dieliminasi. Jadi ini butuh latihan yang cukup serius. Pertama kita buat dulu HKA untuk titik yang ini misalnya. Ini I1-nya masuk, I6-nya keluar, I3-nya juga keluar. Jadi I1 sama dengan I3 ditambah I6. I1 sama dengan I3 ditambah I6. Nah, ini persamaan keempat. Selanjutnya untuk HKA pada titik cabang ini. Ini berarti I6-nya masuk, I4-nya masuk, dan I5-nya keluar. I6, I4 masuk, dan I5-nya keluar. Jadi kalau kita mau menghitung I6 sama dengan I5 dikurang dengan I4. I6 sama dengan I5 dikurang I4. Nah, ini disebut dengan persamaan ke-5. Selanjutnya untuk menghitung titik cabang pada titik ini misalnya. Nah, di sini I5-nya masuk, I1 keluar, dan I2-nya keluar. Jadi I5 sama dengan I1 ditambah dengan I2. Kalau kita mau menghitung I2, berarti I5 dikurang dengan I1. Jadi kalau ini mau menghitung I2 misalnya, berarti I5 dikurang I1. Ini disebut persamaan ke-6. Nah, sekarang selanjutnya pada titik cabang ini. Pada titik cabang ini, I2-nya masuk ke titik ini, I3-nya masuk, dan I4-nya keluar. Jadi I4 sama dengan I2 ditambah dengan I3. I4 sama dengan I2 ditambah dengan I3. Ini kita kasih nama persamaan ke-7. Nah, sampai sini sudah selesai HKA-nya. Sekarang bagaimana cara kita memasangkan ketiga persamaan loop ini ke dalam HKA agar nanti ketemu persamaan yang sama yang bisa kita eliminasi. Nah, ini kita harus jeli dalam memasang-masangkannya agar nanti ketemu persamaan yang sama. Misalnya kita cari dulu persamaan 1 dan 4. Misalnya ini persamaan 1 dan 4. Kita ambil persamaannya 14I1 ditambah 8I5 ditambah 3I6 sama dengan 8. Ini kita ganti dengan persamaan keempat, misalnya yang I1-nya kita hilangkan. Berarti 14 buka kurung I3 tambah I6 tutup kurung tambah 8I5 tambah 3I6 sama dengan 8. Kalikan ke dalam 14I3 tambah 14I6 tambah 8I5 tambah 3I6 sama dengan 8. Jumlahkan yang sejenis. Di sini yang sejenis ada I6. Jadi 14I3 tambah 8I5 tambah ini 14 tambah 3 17I6 sama dengan 8. Nah, ini persamaan ke-8. Nah, sekarang kita coba menggabungkan persamaan 2 dengan persamaan 8. Persamaan 2 dan 8. Kita ambil persamaan 2. 2I3 ditambah 2I4 dikurang 3I6 sama dengan 6. Terus persamaan 8. 14I3 ditambah 8I5 ditambah 17I6 sama dengan 8. Nah, ini kita eliminasi. Misalnya kita hilangkan yang
Ini 4, 5, 6, 6. Berarti yang 33. Berarti yang bisa dihilangkan adalah I3 dan I6. Coba kita hilangkan dulu yang I3-nya. Misalnya, ini kali 7. Dan ini kali 1. 7 kali 2. 14 I3 tambah 7 kali. Ini I4-nya tadi 24 ya. Ini 24. Ini tadi nilainya 24. Nah, 7 kali 24 berarti 168 I4. Ini kurang 7 kali 3 21 I6 sama dengan 7 kali 6 42. Nah, ini dikali 1 berarti sama semuanya. 14 I3 tambah 8 I5 tambah 17 I6 sama dengan 8. Nah, tandanya supaya ini habis untuk I3 berarti tandanya kurang. 168 I4 dikurang 8 I5. 168 I4 dikurang 8 I5. Ini I6-nya sama, berarti min 21 dikurang 17 sama dengan min 38 I6 sama dengan 34. Nah, ini kita kasih namanya persamaan ke 9. Nah, selanjutnya kita coba gabungkan persamaan 9 dengan persamaan 5. Kita ambil persamaan 9. Persamaan 9 dan 5. Kita mulai dari 168 I4 kurang 8 I5 kurang 38 I6 sama dengan 34. Nah, kita ganti yang ini persamaan 5, kita ganti, coba ganti yang I6-nya. Kita ganti I6-nya. Nih, berarti 168 I4 kurang 8 I5 kurang 38. I6-nya kita ganti menjadi I5 kurang I4. Ini I5 kurang I4 sama dengan 34. 168 I4 kurang 8 I5 kurang 38 I5 kalikan ke dalam. Min kali min menjadi plus, berarti ini tambah 38 I4 sama dengan 34. Nah, jumlahkan yang sejenis. Ini 68, ini 38. Kita jumlahkan berarti menjadi 206 I4. Ini I5 sejenis berarti min berarti menjadi min. 46 I5 sama dengan 34. Nah, ini kita sebut dengan persamaan ke 10. Nah, sekarang coba perhatikan persamaan 3. Di sini ada I4 dan I5. Kemudian persamaan 10 juga ada I4 dan I5. Nah, ini kita pasangkan kedua persamaannya dan eliminasi. Persamaan 3 dan 10. 24 I4 tambah 8 I5 sama dengan 24. Kemudian persamaan 10, 206 I4 kurang 46 I5 sama dengan 34. Nah, ini kita eliminasi. Yang mana mau dihilangkan antara I4 dan I5. Sekarang kita coba untuk menghilangkan yang I5.
8 ini dikali berapa nanti hasilnya 46. Kalau 46 dibagi 8 berarti 5,75. 5,75 ini 1. Kalikan ke dalam. 5,75 dikali 24 berarti 138 I4 tambah 5,75 dikali 8 46 I5 sama dengan 5,75 dikali 24 138. Yang bawahnya 1 kali 206 206 I4 1 kali min 46 kurang 46 I5 sama dengan 1 kali 34 34. Nah, tandanya supaya habis I5 ini adalah tambah. Ini habis 138 tambah 206 itu sama dengan 344 I4 sama dengan 138 ditambah 34 172. Jadi I4 sama dengan 172 dibagi 344 sama dengan 0,5 ampere. Nah, udah dapat nilai untuk I4. Dan sekarang kita coba ambil selanjutnya. I4-nya sudah diketahui, kita coba ambil persamaan yang ketiga ini. Ini ada I4, berarti nanti dapat berapa besar I5-nya. Jadi kita ambil persamaan 3. Persamaan 3 24 I4 tambah 8 I5 sama dengan 24. Nah, kita ganti I4 tadi nilainya 0,5. 24 kali 0,5 tambah 8 I5 sama dengan 24. 24 kali 0,5 12 ditambah 8 I5 sama dengan 24. Kita pindah ruaskan, 8 I5 sama dengan 24 kurang 12. 8 I5 sama dengan 12. I5 sama dengan 12 dibagi 8 sama dengan 1,5 ampere. Nah, I4 dan I5 sudah ketemu. Sekarang kita tengok ke persamaan 9. Nah, ini 9 ini 4 dan 5 udah ketemu tadi. Tinggal mencari I6. Jadi kita ambil persamaan 9. Persamaan 9. 168 I4 kurang 8 I5 kurang 38 I6 sama dengan 34. Nah, ganti 4-nya 0,5. 168 kali 0,5 kurang 8 kali I5-nya tadi 1,5 kurang 38 I6 sama dengan 34. Nah, kalikan 168 kali 0,5 84. Ini min 8 kali 1,5 sama dengan 12 kurang 38 I6 sama dengan 34. Nah, pindah ruaskan. Ini tinggal min 38 I6. Jadi 34 ini pindah ruas menjadi min 84. Ini pindah ruas menjadi tambah 12. Min 38 I6 sama dengan min 38. Nah, I6 sama dengan min 38 bagi min 38 sama dengan 1 ampere. Nah, berarti I4, 5, dan 6 udah dapat. Sekarang kita tengok persamaan lainnya yang bisa kita hitung I-nya. Misalnya persamaan 1. Ini ada I1, I5, dan
I6. Tadi 56 udah dapat, tinggal mencari yang I1. Jadi kita ambil persamaan 1. Persamaan 1. Tuh 14I1 tambah 8I5 tambah 3I6 sama dengan 8. Yang ini. Nah, kita ganti nilai I5 dan I6 tadi sudah dapat hasilnya 14I1 tambah 8 kali I5-nya 1,5 tambah 3 kali I6-nya tadi nilainya 1 sama dengan 8. 14I1 tambah 12 tambah 3 sama dengan 8. Pindah ruaskan. Ini tetap tinggal 14I1 sama dengan 8. 12 pindah ke sini menjadi min 12. 3 pindah ke sini menjadi min 3. 14I1 sama dengan min 7. Jadi I1 min 7 bagi 14 sama dengan min 0,5 ampere. Udah dapat I4, 5, 6, dan 1. Dan kita coba tengok persamaan kedua. Tadi 4, 5, 6, dan 1. Di sini 3, 4, 6. 4, 6 udah dapat, 3-nya belum. Berarti kita mencari yang I3. Kita ambil persamaan 2. Persamaan 2. Yaitu 2I3 tambah 2I3 tambah 24I4 24I4 kurang 3I6 sama dengan 6. 2I3 tambah 24 I4-nya 0,5 kurang 3 kali 1 sama dengan 6. 2I3 tambah 12 kurang 3 sama dengan 6. Kemudian pindah ruaskan. 2I3 sama dengan 6. 12 ini menjadi min 12. Min 3 ini menjadi plus 3. 2I3 sama dengan min 3. Jadi I3 min 3 bagi 2 sama dengan min 1,5 ampere. Jadi I1, I3, I4, I5, dan I6 sudah ketemu. Tinggal I2. Nah, kita bisa mencari I2 berdasarkan HKA saja. Nih, I2 sama dengan I5 kurang I1. Jadi kita hitung. I2 sama dengan I5 dikurang I1. I5 tadi nilainya 1,5. 1,5 dikurang I1 min 0,5. Berarti buka kurung min 0,5. Jadi ini 1,5 min menjadi tambah 0,5 sama dengan 2 ampere. Tadi I1 sama dengan I7. I1 sama dengan I7, yaitu sebesar min 0,5 ampere. Dan selanjutnya kita mau menghitung tegangan pada titik AB. Yang ini AB ya. Tegangan pada titik AB. AB. Berarti dia melewati R1, E1, dan R7. R1 dan R7 tadi dia terhubung seri dan memiliki arus yang sama. Jadi ini kita berarti ini kita tambahkan. Nah, rumus untuk menghitung VAB sama dengan sigma RI dikurang sigma E. Tadi AB-nya melewati R1 dan R7, kita jumlahkan. R1 tambah R7
ini kepunyaan I1. Nah, perhatikan lagi ini. Nah, untuk I1 dengan arah loop 1 dia searah. Maka I1 ini tandanya positif. Berarti ini tandanya positif. Dikurang. Nah, perhatikan E pada loop 1 yang sepanjang AB tadi ada E1. Nah, E1 itu dengan arah loop dia juga searah. Berarti ini tandanya positif. Berarti ini kurang E1. Nah, masukin angkanya. R1-nya tadi nilainya 10 tambah 4. I1-nya tadi nilainya min 0,5 dikurang E1-nya 8. 10 tambah 4, 7 kali min 0,5 kurang 8. 7 kali min 0,5. 10 tambah 4 ini 14 ya. Ini 14. 14 kali min 0,5 sama dengan min 7 kurang 8 sama dengan min 15 volt. Nah, jadi itu besar tegangan pada titik AB-nya.